Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dalam BIMTEK Pendidikan Keterampilan Hidup. Kali ini kita menuju ke materi yang kedua, modul 2, membentuk kebiasaan sehat. Pada modul 2 ini Anda akan mempelajari tentang persiapan memfasilitasi siswa-siswi Anda dalam mempelajari modul 2 yang terdiri dari pembahasan tentang kebersihan diri, olahraga dan gizi, merokok, alkohol, dan obat-obatan, serta internet dan media sosial. Pada akhir modul ini Anda diharapkan mampu memfasilitasi siswa-siswi Anda dalam membentuk kebiasaan dan rutinitas sehat yang akan menyiapkan mereka menuju masa depan yang sukses. Mempelajari tentang gizi yang baik dan keuntungan dari menjaga dan menjalani diet yang sehat dan berolahraga yang cukup. Mempelajari kesehatan diri yang baik, memahami manajemen kebersihan menstruasi (MKM) yang baik, memahami risiko dan akibat dari merokok, alkohol, dan obat-obatan terlarang, serta bertukar ide di antara mereka untuk menghindari tekanan dari teman sebaya mereka untuk menggunakan zat-zat adiktif tersebut. Memahami pentingnya peran internet dalam kehidupan siswa-siswi dan bertanggung jawab serta berpikir kritis terhadap apa yang mereka lihat di internet. Klik topik yang tersedia di modul ini untuk membuka konten e-learning. Selamat belajar. Perhatian, setelah menyelesaikan modul ini, klik tombol mark complete untuk melanjutkan ke modul berikutnya. Pertemuan 6 pengantar modul 2. Pada pengantar modul 2 ini Anda akan mempelajari persiapan untuk memfasilitasi siswa-siswi Anda dalam mempelajari serangkaian pertemuan yang ada di modul 2 ini dan berbagai kiat-kiat untuk memfasilitasi siswa-siswi Anda selama mempelajari modul ini. Selamat belajar. Panduan Kerja Guru Pendidikan Keterampilan Hidup atau PKH, Pertemuan 6, Pengantar Modul 2. Klik untuk melanjutkan. Perhatikan petunjuk penggunaan modul ini. Ada beberapa tombol yang dapat Anda klik saat mempelajari modul ini. Tombol selanjutnya, tombol kembali, tombol indeks, tombol audio, tombol pesan penting, keterangan halaman. Jika Anda menemukan instruksi seperti ini, maka kliklah semua ikon yang ada pada slide tersebut. Silakan klik kotak hijau jika Anda sudah mengerti. Selamat belajar. Selamat datang di pertemuan 6, pengantar modul 2. Pada akhir pertemuan ini, Anda diharapkan mampu untuk memfasilitasi siswa-siswi dalam persiapannya mempelajari modul 2, mempraktikkan kiat-kiat memfasilitasi modul 2. Pada modul 2, Anda akan mempelajari bagaimana memfasilitasi siswa-siswi untuk belajar membentuk kebiasaan atau rutinitas sehat yang akan menyiapkan mereka menuju masa depan yang sukses. Topik-topik dalam modul 2 ini mencakup kebersihan diri, termasuk manajemen kebersihan menstruasi atau MKM yang baik, olahraga dan gizi, akibat dari merokok, alkohol atau minuman keras, dan obat-obatan atau narkoba, serta cara-cara menjadi warga dunia maya yang bertanggung jawab. Klik setiap ikon untuk informasi lebih lanjut. Manajemen kebersihan menstruasi atau MKM. Siswa-siswi akan belajar menjaga kesehatan diri yang baik, termasuk peran-peran yang dapat dilakukan oleh remaja laki-laki dan remaja perempuan dalam mencapai manajemen kebersihan menstruasi atau MKM yang baik. Gizi dan kesehatan. Siswa-siswi akan belajar tentang gizi yang baik, keuntungan-keuntungan dari menjaga dan menjalani diet yang sehat, serta berolahraga yang cukup. Akibat zat adiktif. Siswa-siswi akan mencari tahu risiko-risiko serta akibat-akibat dari merokok, alkohol, minuman keras, dan obat-obatan lain, serta bertukar ide tentang cara-cara kreatif untuk menghindari tekanan dari teman-teman sebaya mereka untuk menggunakan zat-zat adiktif tersebut. Penggunaan internet.
Siswa-siswi mengetahui betapa pentingnya peran internet dalam kehidupan remaja pada masa sekarang. Siswa-siswi akan belajar bagaimana menjadi warga dunia maya yang bertanggung jawab dan berpikir kritis terhadap apa yang mereka lihat di internet. Bu Lulu adalah seorang guru. Kepribadian yang ramah membuat siswa-siswi menjadikan Bu Lulu sebagai panutan. Mereka banyak berdiskusi terkait cita-cita dan masa depan, sehingga membuat Bu Lulu berpikir tentang pentingnya pengetahuan membentuk kebiasaan sehat untuk masa depan mereka. Menyadari hal tersebut, Bu Lulu berdiskusi dengan Pak Justinus untuk mempersiapkan dirinya memfasilitasi pembelajaran modul 2. Pak, tadi saya ngobrol dengan siswa-siswi terkait cita-cita mereka. Wah, bagus Bu. Kita sebagai guru dapat membantu mendorong mereka mencapai cita-cita yang ingin mereka capai. Iya, Pak. Saya jadi terpikir untuk memfasilitasi mereka mempelajari cara-cara membentuk kebiasaan sehat. Biasanya, saya melakukan beberapa persiapan sebelum memfasilitasi pembelajaran, Bu. Dengan begitu, biasanya saya jadi lebih siap dan sesi pembelajaran jadi lebih menyenangkan. Wah, Pak Justinus selalu punya ide-ide cemerlang. Kira-kira apa saja yang perlu saya siapkan, Pak? Bu Lulu dapat merefleksikan pertanyaan-pertanyaan berikut. Klik setiap nomor untuk informasi lebih lanjut. Saat berbicara dengan siswa-siswi Anda, sejauh mana Anda tahu atau paham akan tema-tema yang ada? Apa yang akan Anda lakukan untuk mengatasi keterbatasan pengetahuan Anda terhadap suatu hal? Contoh, melakukan riset secara online, meminta saran kepada teman atau rekan kerja. 2. Adakah tema-tema yang membuat Anda merasa tidak nyaman? Adakah materi yang tidak Anda setujui? Bagaimana Anda akan mengatasi hal ini untuk memastikan siswa-siswi memperoleh informasi yang mereka butuhkan? 3. Apakah Anda memiliki materi-materi yang dibutuhkan untuk tiap-tiap pertemuan? Jika tidak, bagaimana Anda menyesuaikan kegiatan-kegiatan yang harus dilakukan dengan sumber-sumber materi yang sudah Anda miliki? Bu Lulu meluangkan waktu untuk merenungkan pengalaman pribadinya saat remaja. Namun dengan adanya perkembangan teknologi, tentu pola pikir remaja saat ini sudah berbeda dengan zaman dahulu. Oleh karena itu, Bu Lulu perlu mempertimbangkan perbedaan-perbedaan tersebut secara cermat dalam menyampaikan segala sesuatu. Klik setiap ikon tanda seru untuk informasi lebih lanjut. Disarankan agar Anda meluangkan waktu untuk merenungkan beberapa pengalaman pribadi Anda saat remaja dan bagaimana hal tersebut sudah berubah pada generasi sekarang. Sebagai contoh, apakah Anda terlibat dalam perilaku-perilaku berisiko seperti mengonsumsi alkohol, merokok, dan mengkonsumsi obat-obatan narkoba ketika remaja? Mengapa atau mengapa tidak? Apakah ada hal-hal yang seandainya dapat Anda ketahui tentang zat-zat adiktif tersebut yang ingin Anda ceritakan kepada siswa-siswi Anda? Apakah ada kebiasaan-kebiasaan dan rutinitas-rutinitas yang paling berdampak baik pada kesuksesan Anda? Bagaimana internet dan media sosial mengubah cara remaja mengenal dunia jika dibandingkan dengan masa remaja Anda? Bersiap-siaplah jika siswa-siswi lebih tahu dari Anda mengenai beberapa tema pada modul 2, terutama jika sudah mulai membahas internet dan media sosial. Ingatlah bahwa peran Anda dalam mengajarkan pendidikan keterampilan hidup atau PKH adalah sebagai pendengar yang aktif dan fasilitator dari pengetahuan yang dimiliki oleh siswa-siswi. Bukalah diri Anda untuk mempelajari hal-hal baru. Setelah mempelajari hal-hal apa saja yang perlu disampaikan, Bu Lulu menggunakan beberapa strategi agar siswa-siswi dapat menyelesaikan modul 2. Sebelum memfasilitasi pembelajaran, saya perlu menemukan kiat-kiat yang tepat. Bisa bantu saya mencarinya? Temukan benda-benda berikut. Adakah strategi yang disarankan untuk mendukung siswa-siswi dalam jawaban yang tepat? Pilih 3 jawaban yang tepat.
menceritakan kebiasaan dan rutinitas yang berdampak baik pada kesuksesan Anda, memberi contoh mencuci tangan sebelum makan, menceritakan tips dan trik menolak ajakan yang tidak baik seperti merokok atau minuman alkohol. Selamat, Anda telah mempelajari materi pertemuan 6, pengantar modul 2. Klik setiap ikon untuk informasi lebih lanjut. Persiapan memfasilitasi modul 2. Pada modul 2, Anda akan mempelajari bagaimana memfasilitasi siswa-siswi untuk belajar membentuk kebiasaan atau rutinitas sehat yang akan menyiapkan mereka menuju masa depan yang sukses. Topik-topik dalam modul 2 ini mencakup kebersihan diri, termasuk manajemen kebersihan menstruasi atau MKM yang baik, olahraga dan gizi, akibat dari merokok, alkohol atau minuman keras, dan obat-obatan atau narkoba, serta cara-cara menjadi warga dunia maya yang bertanggung jawab. Saat bersiap-siap untuk mengajar modul 2, Anda perlu menanyakan pertanyaan-pertanyaan berikut kepada diri Anda sendiri. Seberapa tahukah Anda ketika berbicara kepada siswa-siswi tentang masing-masing tema? Apa yang akan Anda lakukan untuk mengatasi keterbatasan pengetahuan Anda terhadap suatu hal? Adakah tema-tema yang membuat Anda merasa tidak nyaman? Adakah materi yang tidak Anda setujui? Bagaimana Anda akan mengatasi hal ini untuk memastikan siswa-siswi memperoleh informasi yang mereka butuhkan? Apakah Anda memiliki materi-materi yang dibutuhkan untuk tiap-tiap pertemuan? Jika tidak, bagaimana Anda menyesuaikan kegiatan-kegiatan yang harus dilakukan dengan sumber-sumber materi yang sudah Anda miliki? Selain itu, disarankan juga untuk merenungkan beberapa pengalaman pribadi Anda saat remaja dan bagaimana hal tersebut akan berubah pada generasi sekarang. Kiat-kiat memfasilitasi modul 2. Hal yang boleh dilakukan, berikan contoh-contoh yang baik kepada siswa-siswi Anda. Misalnya, mengkonsumsi makanan bergizi dan mencuci tangan, mereka akan melihat Anda sebagai panutan. Ceritakanlah pengalaman-pengalaman pribadi Anda. Pahamilah bahwa budaya dan agama berperan dalam membentuk kebiasaan-kebiasaan dan rutinitas-rutinitas kita, tetapi bukanlah yang penghambat dalam mencapai kebersihan gizi serta kebiasaan berolahraga yang baik. Siswa dapat melakukan rutin konsultasi melalui aplikasi Relief, meditasi, dan konseling psikolog online. Hal yang tidak boleh dilakukan, jangan mengabaikan siswa-siswi dengan kebersihan diri atau status gizi yang buruk karena dapat mengakibatkan mereka dibully. Jangan menghindari pembiasan yang tentang tema-tema yang sulit.